Express tentunya yang harus mati-matian nih ngedapetin poin ini atau enggak mereka akan tersingkir dari MC Series. Nah ya, momen penentuan siapakah yang akan pulang juga pastinya. So, langsung aja kita melihat positioning masing-masing dari kedua jungler pastinya. Satu karya Purple Buff dan juga Orange Buff disesuaikan juga dengan keberadaan Turtle nantinya di menit yang kedua. Dan so far di Seven yang akan coba untuk mengacak-acak terlebih dahulu memaksimalkan potensial early game mereka. Dan juga Hun yang ini benar-benar bahaya banget sih dengan adanya Hun untuk menghadapi seorang drop critical damage-nya. Kita tahu sendiri burst dengan feather attack-nya begitu besar. Dan kalau untuk hampir ATF di tangan seorang majikan sementara di area mid-nya Baze berfokus terlebih dahulu untuk mendapatkan death masuk wall nya baru melakukan rotasi. Tapi Siket sepertinya dengan pergerakan dari seorang Siket yang bisa memberikan efek dari fight ini sebenarnya bisa mengusir pergerakan dari seorang Hun juga. Meskipun kita tahu Hun memiliki efek stun dengan adanya Curse of Crow-nya ya, tapi dengan efek dari fight tentunya ini bisa membuat Hun tentunya agak sedikit bermain lebih pasif dalam clear minion di area mid. Ya, harus benar-benar berhati-hati untuk cari positioningnya juga, di mana dia harus membuka feather attack-nya dan juga mungkin akan menguras wings by wings yang bisa ia gunakan. Cuma akan bergeser ke area mid lane terlebih dahulu, entah kali ini akan melakukan inisiasi langsung kah atau hanya sedang memberikan beberapa damage aja dan pressure, apalagi ditambah dengan barrier yang baru dipasang oleh seorang D7. Ya, hanya memberikan split hook damage dari seorang Cema tidak akan membuka satu buah shadow kill ya ke arah seorang Hun. Bermain lebih bisa dibilang berhati-hati juga karena tadi backupan dari The Volley masih cukup dekat dengan ada Super Shark dan juga Mobile yang melakukan rotasi. Tapi di area mid kali ini udah mulai di tangan terkena stun dan bahkan satu buah Detona's Welcome sempat di cancel dan bahkan bukan bisa dibilang cancel lah, dapat dijual oleh seorang Cema dan Cema bakal berhasil untuk mendapatkan setidaknya sedikit assist karena first blood berhasil diamankan oleh D7 di area midnya. Wow, first blood by Infinix ya berhasil diamankan kali ini, Profesor. Dia menjawab sebuah Detona's Welcome dengan shadow kill. Iya. Dan jangan lupakan bahwa tadi Cema juga mengamankan ke arah Flame Retribution. Jadi teman-teman dari The Volley sebenarnya pada game kali ini ya, winning condition mereka tuh harus saling menjaga satu sama lain. Jangan sampai ada yang tertinggal sendirian, ketimbang nanti untuk efek high end ray-nya aktif. Dan Flame Retribution ini kan menambahkan damage untuk Shadow Kill, jadi damage-nya akan berlipat ganda. Sehingga nantinya siapapun yang terkena target dari Quad Shadow akan bisa di-burst dengan instan. Apalagi untuk sekarang, Hayabusanya Cema sudah jelas sekali Flame Retribution. Dan dia mungkin akan langsung menuju kepada Hunter Strike atau setidaknya langsung menuju kepada item-item damage agar nanti lebih memiliki power potential untuk pick off. Ya, satu buah Fury Hammer sudah di tangan oleh Cema dengan penetration yang akan diamankan oleh Cema di sini. Sementara, terkena stun dengan adanya Curse of Crow, langsung membuka satu buah Wings by Wings. Lebih respect dengan damage yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Burn Express. Sementara, D7 masuk dengan satu buah wall charge dan bahkan dengan flicker yang dikumpulkan, tapi Super Shark terjebak kali ini masih punya flicker untuk mundur dan bahkan Guardian Bulwark yang di-pop up oleh seorang Super Shark membuat dia tentunya tidak mudah ditemukan di area mid-nya, Nevin. Wow, satu inisiasi yang cukup mengejutkan juga ya dari seorang D7, ditambah lagi dengan flicker yang ia buka membuat benar-benar sekarat langsung dua pemain dari teman-teman The Volley. Tapi kali ini mereka masih selamat, cuman pasti akan membutuhkan beberapa saat untuk mereka bisa menambahkan sebenarnya dari segi farmingannya dan menuju ke area top lane. Ini yang harus kita perhatikan juga adalah dari seorang Bigisik yang benar-benar butuh banget yang namanya backup, dan juga begitu pula seorang Hesa. Kita tahu sendiri Cloud yang bakal lebih potensial nanti di area late game. Ya, rotasi dan juga bagaimana nanti Wind of Nature yang akan dijawab oleh Hesa adalah sebuah jawaban agar tidak terkena physical damage yang begitu tinggi daripada basic, apalagi untuk memicu bagaimana pasif yang ia miliki. Sementara untuk sekarang Super Shark yang tadi sempat hadir di area mid lane untuk sebuah skema cover menuju kepada Hun, walaupun berhasil sebenarnya, dan itu adalah mungkin sebuah misclick dari D7 ketika menggunakan barrier-nya, dan ternyata barrier-nya malah menjadi sebuah teritorial untuk bertahan daripada Hun ketika mereka mengejar menuju kepada The Volley di area mid lane. Hanya saja flicker ini bisa dibilang menjadi penyelamat. Turtle sekarang mungkin harus lebih diperhatikan teritorialnya karena Siket itu dia baru ngambil ke arah satu buah Feather Strike juga. Dan kali ini dengan pergerakan yang mungkin bisa dibilang Siket bisa diusir pemain-pemain dari The Volley dengan satu buah Feather Strike yang di-copy dari seorang Hun. Tapi kita melihat dari Cema yang sudah mulai di-fog juga tadi dari area bawahnya. Jadi potensi dari Cema di sini mungkin harus agak sedikit bermain hati-hati setelah mendapatkan satu buah purple-nya, tapi dari satu buah Feather Strike yang di Siket, tapi ternyata satu buah Blast meng-cancel dan bahkan ngesang ke arah seorang Siket yang tumpang. Kali ini bisa mulai datang dengan satu buah blessing, namun ternyata damage-nya masih belum cukup. Hunnya masih bisa berkembangkan karena posisi dari Hesa terbilang cukup free dan backupan sangat amat baik dari Burn Express. Sementara masih mau lebih
Dan kali ini dengan satu yang berhasil diamankan, Bayu Base-nya satu bola dan welcome dari Mobazin mempertahankan tentunya pemain-pemain dari The Valley di area mid-nya. Cuma mulai datang dengan satu buah shadow kill, namun setidaknya D7 berhasil untuk ditumbangkan menjadi trade ketika satu pemainnya itu tumbang. Sikat lagi di sini yang bisa dibilang mereka gak dapetin turtle-nya, tapi setidaknya dua pemain tumbang. Iya, sebenarnya awalnya satu tukar satu ya, tapi dengan adanya seorang basic dapetin auto di area top lane dan juga adanya Detona's welcome dari seorang Mobazin, itu jadi keuntungan besar sih untuk The Valley sejauh ini, bro. Ya, secara individual basic benar-benar mengungguli dari segi bagaimana item yang nanti akan dituju perlahan-lahan, walaupun masih unggul dari segi Hesa dengan dual lane farming, tapi untuk sekarang set up team fight-nya seperti yang akan lupa Oh, wow, charge dibuka untuk mencancelkan seorang pemain dari pemain-pemain dari The Valley. Masih mau lebih dari D7 mencoba untuk flicker mundur terlebih dahulu. Dua pemain hilang di area bawah membuat Burnex Clash kali ini mereka nggak bisa terlalu overcommit, apalagi posisi dari Hesa yang bisa dibilang cukup jauh tadi masih di area atas. Iya, ini basic sih benar-benar nggak mau kasih ampun ya, bahkan dia nggak terlalu memikirkan untuk flicker yang harus terbuang demi mendapatkan satu eliminasi penting nampaknya. Dan ini adalah pertama kalinya Esmeralda hadir di M4, jadi benar-benar percobaan yang dibawa oleh The Valley sejauh ini memang masih memberikan hasil yang sangat baik, terutama dengan adanya seorang Hesa dengan cloud-nya. Ya, ini Fight Chicken-nya emang menjalankan tugas individualnya dengan sangat luar biasa. Dia benar-benar potong wave mininya sejauh mungkin agar I'm Your ATM kalah landing phase. Sementara ketika I'm Your ATM kalah landing phase, otomatis dia tidak akan hadir di team fight. Dan ketika hadir di team fight sekalipun, shield absorb hanya akan menjadi makanan bagi Esmeralda. Dan hal tersebutlah yang membuat Esmeralda efektif di game kali ini. Tapi diambil ternyata purple-nya dan kali ini Cemah hampir aja dijilat sama Mobazin tuh tadi ya. Hampir ditelan oleh Mobazin, namun ternyata tidak mau terlalu overcommit juga dari Mobazin. Dia menahan di Detona's welcome ya. Setidaknya Cemahnya nggak dapetin purple buff tadi, Ben. Iya, dan ditambah dengan bagaimana cepat tanpa adanya purple buff, walaupun sebenarnya masih bisa untuk melakukan sebuah setup menuju kepada sebuah objektif. Hanya saja untuk sekarang level dari Cema sedikit tertinggal. Dan ini walaupun perbedaannya satu level, tapi sangat identik kalau kita ngomongin soal damage retribution. Dengan satu level aja mereka udah bisa menimbulkan damage yang berbeda. Oh, tapi Numen Blast-nya ternyata tidak perlu dibuka begitu saja. Sikat tumbang di tangan Magikan banget kali ini dari D7 mencoba untuk menahan basic di area belakangnya. Satu bobal namun ternyata Hun berhasil untuk menumbangkan pemain di area belakangnya. MLT tumbang kali ini. D7 bakal coba dikejar. Magikan masih memiliki shield yang banyak banget dan bahkan satu last hit dengan satu buah first blood shield dan bahkan selendang yang dibuka oleh seorang Magikan membuat D7 tentunya tidak bisa survive di area mid-nya. Wow, itu pergerakan yang bagus banget dari seorang Super Shark. Nama Blast yang sangat amat on point, yang tadinya dia benar-benar di pressure tapi gak ada gerakan tambahan yang dia lakukan. Cuma still survive setelah lari dari ujung sebelah kanan sampai ujung sebelah kiri. Masih berhasil selamat, tapi banyak banget waktu yang terbuang jujur untuk Burn Express di fight yang baru saja terjadi. Iya, ditambah dengan banyaknya beberapa member dari Burn Flash yang ditumbangkan, otomatis lihat dari segi goldnya. Sekarang Hesa tersusul, walaupun tidak ada point death dari Hesa. Dan kalau misalkan kita melihat bagaimana basic dengan positioningnya dia benar-benar memanfaatkan Wind of Nature di item yang kedua, karena dia tahu ketika nanti terkena Blazing Duet atau bahkan Shadow Kill, dia akan sedikit terancam. Dan Siket selesai dengan Genius One. Namun apakah ini akan menjadi jawaban ketika dia dari tadi bakal di zone out terus dengan kehadiran dari Super Shark dan Mobazin? Semakin late game akan semakin lebih mengerikan karena sepertinya sudah ada satu stalagmite di tubuh dari Detona. Dan untuk sekarang akan menuju ke Blade Armor agar Cema dan juga Hesa tidak maksimal dari physical damage. Ya, dan kali ini sepertinya Burn Express mereka harus kasih benar-benar space ke arah seorang Hesa sih. Tapi masalahnya ini dengan keadaan Esmeralda ini ngebuat PR tentunya untuk The Valley. Sementara di area mid tiba-tiba Hunter jalan begitu saja. Dan bahkan Basic mulai datang kali mencoba untuk mendapatkan play dan disable. Tumbang di tangan Basic. Siket masih mau lebih. Cuma mulai datang kali ini bakal coba untuk sedikit menjung pemain-pemain dari The Valley. Dengan seadanya Cloud Shadow yang di pop up dari Cema. Perbedaan sebenarnya level ya, Pak ya. Dari Cema dan juga Mobazin ini ngebuat Cema kayaknya agak sedikit hati-hati deh. Agak main hati-hati, dan ditambah dengan tadi Super Shark itu hanya memanfaatkan basic karena basic masih flicker. Jadi mau gimana pun basicnya ini jadi umpan. Biasanya kan Fight Chicken yang malah jadi umpan. Ternyata sekarang malah diubah, basicnya yang jadi umpan, mencoba untuk ya dibiarkan di depan sendirian, di backup dengan satu dominan blast saja. Kalau misalkan connect itu bakal menjadi sebuah umpan yang berhasil. Dan untuk sekarang Mobazin udah mulai invasi jungle karena unggul 2 level dengan damage retribution sangat amat tinggi. Ditambah untuk sekarang lordnya ada, jadi Mobazin memicu agar Cema melakukan sebuah retribution. Tapi ternyata retributionnya tidak digunakan ya, karena mungkin potensi dari Cema tentunya nggak mau 1v1 dengan, bahkan bisa bilang 1v3 dengan pemain-pemain dari Valley di area
orange-nya. Sementara dengan Lord yang sudah mulai muncul by UBS kali ini mulai di poke, dan bahkan ini kayaknya beat dari The Valley sih. Mereka tentunya bakal coba untuk nge-base maksain. Lihat conceal play udah mulai dibuka oleh Burn Express. The Seven mencoba untuk mencincang karena basic tapi tidak kena. Karena Dev dari seorang basic masih bisa digunakan, masih bisa mundur, dan mau berhasil untuk mendapatkan Lord Snipe by UBS. Dan bahkan di device-nya dipaksakan oleh The Valley di area mid-nya Amiora TM. Bakal coba dikejar dan mungkin diamankan Hesa kebuka satu buah basic duet. Chicken memang tumbang di area depan tapi dari Cemang gak memiliki damage yang cukup ketika Shadow Kill-nya dibuka dan dibagi-bagi ke arah pemain dari The Valley. Ya kan tadi sempat kita bilang bahwa winning condition dari Hayabusa ini harus dihindari, yaitu adalah tetap saling jaga dan saling bahu-membahu agar tidak ada Hyandra yang aktif, Flame Retribution yang bisa dipencet, dan juga ditambah dengan dibagi menjadi 3 otomatis damage dari Shadow Kill gak bakal maksimal. Ya, dan kali ini Federasi juga kembali lagi dibuka pastinya untuk bisa mengusir pergerakan para pemain Burn Express dengan Lord yang udah mulai masuk di area top lane. Memang tadi ada pertukaran 2, tukar 1 untuk The Valley, tapi kali ini dengan Lord yang mereka bawa ada Episton yang bisa menyeluruh ke arah 4 pemain dari Burn Express. Setelah kesempatan kah? Karena sebenarnya agak sulit di defensif dari Burn Express juga masih begitu kuat untuk langsung meruntuhkan ke arah Lordnya. Ini Lord pertama, jadi Masih aman. mungkin masih bisa ditahan oleh Burn Express. Ya tinggal gimana cara untuk melakukan defense dari Burn-Flash aja, dan mereka tidak boleh untuk terpicu untuk melakukan sebuah setup teamfight di area jungle. Kayak tadi conceal play-nya itu agak sedikit beresiko ya, Bro, ya. Apalagi di Seven wall charge-nya gak connect ke arah basic, masih punya phantom step dari basicnya, 2 escape mechanism, apalagi dia punya flicker. Jadi masih bisa cukup aman lah posisi dari basic sendiri, Devin. Iya, masih banyak resource sih yang bisa digunakan ya oleh kedua tim, dan untuk Burn sendiri sebenarnya ya ini bakal bergantung juga nanti bagaimana dari Sikat dan juga Hesa melakukan kombonya, dan di Seven inisiasi yang ada diharapkan mana, pastinya Ana? untuk bisa tidak Mana ada- 1 sampai 2 mana ada player ke lah, barat? karena kalau misalnya satu Tungkah? pemain dari The Valley hilang, Burn Express tuh punya kesempatan juga untuk bisa memberikan pembahasan team-fight-nya, dan Sikat udah langsung mengamankan juga ke arah 6 dan Malaysia. 12. Ya ini sebenarnya mengambil ke arah nomor 16 menjadi sebuah tanda tanya YouTuber. juga buatku, karena menurutku ketika Siket mengamankan ke arah Federal Airstrike, dia setidaknya bisa mempertahankan bagaimana high ground untuk Burn sendiri, apalagi dengan 2 item dari Siket yang sepertinya akan menuju kepada Divine Flame dan juga Genius One. Ini benar-benar 2 item penetration yang sangat menjengkelkan sekali dan bisa memberikan dealing damage yang tinggi ke arah basic. Namun untuk di sisi lain, basic dari tadi posisinya aman. Mungkin untuk sekarang tidak memerlukan Arena Shield, tapi mungkin kalau misalkan sudah mulai tertangkap nih, apalagi di Seven dan Siket jalannya bersamaan, walaupun basicnya udah posisi di menahan support, kalau misalkan efek dari wall charge-nya connect dan Terrify-nya connect, ini akan menjadi malapetaka. Malapetaka kali ini play udah mulai dibuka dan basic mulai maju ke area depannya di Seven, mencoba bertahan namun ternyata MRTM mencoba untuk mengusir pergerakan dari seorang Hood. Satu buah winter traction tentunya menyelamatkan hidup seorang Hood, tapi kali ini cepat mati memang. ternyata triple kill berhasil diamankan oleh basic. Minion oh my god, basic dengan posisi yang begitu luar biasa yang tadi kami udah bahas. Basic mungkin aja bisa diculik, tapi lihat conceal play dibuka oleh The Valley. Mereka tahu potensi yang apalagi mereka sekarang lagi diunggulkan 7,6k gold yang diamankan oleh The Valley, tentunya membuat mereka memiliki damage yang cukup untuk memasang defense. Dan kali ini untuk pemain tersisa, satu pemain aspek dari seorang Hood dibuka begitu saja di Seven mencoba untuk bertahan, tapi lihat damage dan lihat sakit banget basic attack dari seorang basic kali ini. Attack speed sudah didapatkan 803 KD yang begitu luar biasa, dan bahkan pemain-pemain dari Burn Express mereka tidak mau menyerah begitu saja, Devin. Iya, pasti masih ada beberapa perlawanan meskipun banyak banget pergerakan yang udah mereka lakukan dari tadi, mulai dari champion NTM yang mencoba untuk memberikan satu sisi flanking, tapi kali ini mereka terjebak di bagian tengah. 2 pemain dari Blessing tampaknya nggak bisa pulang dengan mudah. Blessing duet dibuka tapi belum ada damage yang maksimal terlihat di sana. Basic akan mencoba untuk mengincar bagian belakang, dan Iron ATM-nya sudah hilang di depan mata. Satu pemain lagi hilang, dan dengan ini The Valley bisa bebas banget ya untuk masuk ke area luarnya. Ya itu yang tadi sempat aku mention adalah jangan memaksakan teamfight di area luar dari base Burn-Flash. Karena sebenarnya ketika nantinya Sikat bisa memberikan dealing damage dan Terrify-nya connect, sementara Hesa-nya bisa langsung jump in ke arah belakang, sebenarnya itu tadi gambaran skema teamfight-nya bagus banget di area top lane. Ketika emang Hesa-nya langsung ngelakuin blazing duet ke arah Hood, tapi Hood-nya sudah menjawab dengan winter traction. Itu adalah jawaban yang luar biasa manis banget dan malah membuahkan sebuah 2 base turret di area mid lane dan juga top lane. Untuk sekarang, ketika Lord-nya akan bergerak ke arah mid lane, ini akan berjalan bersamaan dengan wave minion yang begitu besar ketika sudah mulai menyentuh ke angka 15-11 sampai 15-13 nih untuk menitannya. Dan untuk sekarang Burn-Flash hanya bisa melakukan defense dan berharap agar ada satu mistake dari The Valley dengan perbedaan gold 10.000 ya, udah di atas 8.000. Artinya The Valley nabrak sekalipun oke-oke aja.
Iya makanya apalagi lihat nggak sih gue tadi shadow kill itu shadow killnya cuma karena basic sendiri. Dan iya masalahnya ada lava golemnya itu yang nanti akan menghentikan beberapa gerakan dan menimbulkan efek Hyendra yang menghilang begitu saja. Apalagi dengan Thunder Belt sekarang penambah darah lagi, physical defense, Yes. slow effect, lengkap banget. Lengkap dan dia juga punya Wind of Nature. Jadi kalau menghalau damage yang dimiliki oleh Ember ini bisa banget. Dan kali ini dengan Disable mencoba untuk menahan dari depan. Cuma mulai masuk dengan satu buah shadow kill